Selamat sore, Murmur. Apa kabar, Prof? Ketemu lagi setelah sekian lama. Setelah purnama ya? Setelah 7 purnama, enggak ya? Ya baik, untuk Anda Sobat Sehat, apa kabar? Senang sekali sore hari ini kita bisa ketemu dengan dua perempuan cantik dan hebat di sebelah saya. Dan saya Ayu Cornelia yang bersama dengan Anda sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan Prof Tanti, dan juga kita biasa panggil beliau ini namanya Bu Rika, tapi biasa dipanggil dengan Murmur begitu ya. Iya, betul. Oke, nah kita akan bahas terkait dengan kehidupan penuh makna bersama dengan lansia aktif. Nah, nanti kita akan bincang-bincang itu terkait dengan apa sih sebetulnya kehidupan lansia aktif. Ada yang tahu nggak usia beliau? Nanti kalau tahu dapat hadiah dari Prof Tanti. Gitu ya, Prof ya? Lansia? Iya, saya nggak lansia. Nggak lansia ya? Kayaknya enggak ya, Prof Tanti ya? Nggak berasa kan? Nah, mungkin Yun Sewu, Murmur bisa memperkenalkan diri dulu, silakan. Iya, nama saya Rika Siswanti, yang biasa dipanggil, ini nggak ada hubungannya. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa dipanggil Minu. Minu? Ya. Oh, dari kecil itu? Dari kecil nama panggilan saya Minu. Iya. Usia saya baru 72 tahun. 72, ya ampun, Prof, PR buat kita loh, Prof. Beda nih karena aku anak 4 dan cucu 12, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, oke, hebat. Ini contoh buat kita semua, Sobat Sehat, untuk bisa seperti Murmur ya. Iya. Umur 72 tahun masih cantik seperti ini, dan tentunya masih aktif ya. Nanti kita akan sharing bareng terkait dengan kegiatan beliau. Ya, Prof nanti mungkin bisa menyampaikan dulu nih, karena kan kita tagline untuk edukatif tentang paliatif ini adalah menjaga kualitas hidup begitu ya. Nah, mungkin Prof bisa dari kacamata Prof nih, mungkin dari sisi teori boleh terkait dengan kualitas hidup ini, Prof. Iya, baik. Wah, langsung tuh poin kualitas hidup. Ya, kalau yang namanya kualitas hidup itu sebetulnya adalah apa yang dirasakan dan menurut pendapat atau persepsi masing-masing individu. Jadi kalau sekarang misalnya saya bertanya, oh Murmur merasa kualitas hidupnya itu seperti apa? Nah, itu bisa jawab, oh ya kualitas hidup saya baik sekali, atau mungkin hari ini saya lagi merasa kurang baik. Itu banyak faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Faktor karena apa aja tuh, Prof? Kualitas hidup itu bisa dilihat dari berbagai aspek biopsikososiospiritual. Biopsikospiritual, sosiospiritual. Ada 4, nanti keluar ujian ya, tolong dicatat, Pak. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami masalah fisiknya baik, dia merasa sehat. Tetapi secara psikis dia nggak sehat. Misalnya lagi kepikiran, anaknya mau ujian, takut nggak diterima di universitas mana. Itu bisa saja kalau kita tanya, dia akan menjawab, saya kualitas hidup saya lagi kurang baik gitu. Tapi sebetulnya secara teori kualitas hidup ini bisa kita lihat dari aspek subjektif dan objektif. Nah, kualitas hidup juga bisa seringkali disebut sebagai well-being. Kalau bahasa Indonesianya sebetulnya kayak kesejahteraan diri, gitu ya. Merasa sejahtera lahir batin, gitu ya. Sejahtera lahir batin atau enggak? Nah, apabila kesejahteraan itu yang mempersepsikan dari yang bersangkutan tersebut sendiri, maka kita bisa sebut itu adalah subjektif well-being. Nah, gitu, kita yang merasakan, kita yang menyampaikan itu. Tapi kalau yang objektif well-being itu orang lain memandang. Kalau saya lihat, oh iya, ini Murmur selalu kelihatan happy, gitu misalnya. Lalu Mbak Ayu juga selalu ceria. Padahal hatinya ambiar gitu ya.
bisa jadi orang lain akan mengatakan, wah seneng ya jadi Mbak Ayu, kerjaannya kemana-mana. ya sudah jalan-jalan kemana-mana. Dari mana kemarin? Dari Belgia, Belgia, besok ke Padang. kemana gitu ya. Sehingga itulah yang namanya subjective well-being. Iya. Apalagi kalau nanti tetangga, gitu. Iya. Tetangga, wah habis pamer beliin ini itu, kita bisa menyampaikan, wah itu tuh happy sekali ya, suaminya memberikan segala apa yang dia minta. mau. Tapi pada saat subjective well-being kita tanya, Iya. bisa saja yang bersangkutan akan mau, itu kan tampak luar. Iya, wang Gitu sinawang ya. kalau orang Wang Jawa bilang ya. Kamu menganggap saya bahagia padahal hati kecil saya merasa misalnya kayak burung dalam sangkar. Sangkar. Misalnya contoh aja Contoh loh ya. Oke. Kira-kira begitu. Seperti Mbak itu ya. Ayu. Oke, nanti kita lanjutkan dengan Prof. Nah, ini sepertinya yang ditunggu-tunggu nih sama sobat sehat ya. Saya pengen tanya dengan Murmur ini di usia 72 tahun ini gitu ya. Itu apa sih yang membuat Murmur ingin tetap aktif? Padahal mungkin Nyon Sewu ada beberapa di usia Murmur yang udah ya udahlah di rumah aja, lihat TV, bahkan nggak make up gitu ya. Kalau ini kan aduh luar biasa cantik ya. Kalah itu semua yang ada di sana. Saya tuh ya, Iya, Prof, iya. saya tidak mengatakan bahasa bisa, tapi Iya. saya mengatakan saya belajar. Saya belajar untuk positive thinking. Betul. Ya, Oke. saya belajar sampai pada saatnya tiba tetap belajar. Kemudian saya tuh juga belajar untuk menjaga kesehatan saya. Saya ingin, Caranya? saya ingin ya ini keinginan saya Iya. loh ya. Iya. Itu semuanya saya serahkan pada yang di atas. Saya itu tidak merepotkan Orang lain. orang lain, mandiri tapi tidak sendiri. Ya. Mandiri tapi Tapi tidak sendiri. Tidak lonely. Kata yang bagus Maknanya itu. dalam. Iya. Iya. Mandiri Bisa tapi dipakai tidak untuk next sendiri. topic gitu. Iya. Mandiri tapi tidak sendiri. Itu, iya. Oke, jadi ingin untuk terus beraktivitas, Iya. kemudian positive thinking begitu ya. Iya. Nah, kalau saat ini apa nih yang Murmur lakukan? Ya, kalau saat ini Kegiatannya kegiatan maksudnya. saya Kegiatan, ya di usia ha-ha. saya 72 ini saya masih nge-gym. Oh, Nge-gym. Masih nge-gym. Saya nge-gym itu maksimal, saya sudah bukan minimal lagi, maksimal 2 kelas. Tidak boleh lebih. 2 kelas itu berarti berapa jam? Eh, hampir 2 jam. 2 jam. Iya. Nah, coba Pagi, PR sore, buat Pagi. kita. Pagi itu sudah kayak apa? makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari ya. Nge-gym. Kayak Oh. minum obat Ya, ya. dan kemudian saya punya klub yang saya sebagai member yang saya bisa pakai di all club. Manapun. Ya, dan kembali pun saya pasti akan cari. Iya, Ini iya, tempat iya. gym ini di mana? Iya, saya iya, gitu. iya, iya. Saya pasti sempatkan untuk nge-gym itu yang saya selalu lakukan saat ini. Sampai Dari sejak saat kapan itu nge-gymnya? Dari sejak nge-gym, kalau nge-gym itu saya baru kenal itu 10 tahun, tapi sebelumnya kan kita hidupnya di daerah-daerah. Nggak ada nge-gym. Ya. Lari pagi. Pagi. Oh, yang penting aktivitas fisik. Ya. Sit up, push up itu makanan sehari-hari. Oh. Karena tidak ada tempat nge-gym. Nah, di Toli-Toli mana ada ya. Iya. Dulu ditoli-toli ya. Iya. Itu begitu. Oke, jadi kebiasaan gitu ya, Prof ya, yang membuat akhirnya bisa menjaga kualitas hidup begitu ya, Murmur ya. Makanan mungkin juga. Juga, Mungkin. saya tidak pernah mengizinkan badan saya untuk gemuk, kurus yoyo, nggak pernah. iya, iya. Jadi tetap saya jaga, naik pun paling banyak 2 kilo. Kemudian makanan pun juga saya jaga, saya tidak kalau istilahnya apa geragas ya. Oh, ya. Geragas ya. Geragas. Joran, Ya. jor-joran ya. Saya tidak seperti jeruan dan sebagainya itu. Iya, iya. Oke, mungkin setahun sekali. Oke. Instan juga instan juga. Padahal Iya. jenenge jeruan. Itu menjaga makanan tuh saya jaga sekali. Oke, ya. Nah, kemudian bagaimana cara Murmur menjaga kesehatan fisik? Oh ya. Fisik dan mental ya. Nah, fisik itu pasti tadi dengan olahraga. Olahraga. Ya, itu pasti itu dengan olahraga. Kemudian kalau mental saya itu saya selalu belajar kok. Iya, iya, Prof. belajar. Belajar bersyukur itu loh, susah iya, sekali iya, iya, mensyukuri hal yang Apapun kecil. ya. Belajar bersyukur itu untuk menerima
situasi dan kondisi permasalahan itu dengan rasa syukur dan ikhlas itu susah loh. Susah loh. Tantangannya Ya, ya. itu susah. Oke. Mau muring-muring itu harus nahan. Muring-muring. Jadi Prof ini aslinya mana, Prof? Purwokerto. Purwokerto, jadi ngapak muring-muring ya. Muring-muring. Oke, kita kembali ke Prof. Tadi Prof sempat membahas mengenai subjektif dan objektif gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Murmur ini sepertinya bermanfaat untuk kita semua. Sepertinya subjektif gitu ya, dari beliau. Nah, mungkin bisa ditegaskan lagi Prof terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan sebagai subjektif itu. Iya betul. Karena memang kualitas hidup atau kesejahteraan diri asalnya kan dari diri kita sendiri. sendiri, betul. Suka, senang, sedih, sebel, mangkel. Iya. Semua asalnya dari pikiran sendiri. Jadi kalau misalnya saya sih setuju bahwa itu tidak mudah, tetapi bukannya tidak bisa diusahakan. betul. Iya, betul. Kalau saya juga berusaha untuk belajar bersyukur, misalnya ya, kalau kita habis terima duit yang di luar gaji, Iya. kita kan harus bersyukur tuh. Iya, betul. Ada orang yang begitu terima duit di luar gaji, kan ekstra duit. Iya. Kemudian ban mobilnya pecah, Iya. harus ganti ban mobil. Iya. Terus kita mau bilang apa nih? Kalau yang tidak bersyukur, ini kita akan ngedumel sambil ngomong apa? Ah, ini cuman salam tempel doang. Ya kan? Salam tempel doang ini. Dapat duit nggak bisa dinikmati, Iya. cuman bisa untuk ganti ban mobil. pecah. Padahal kalau disyukuri, kalau disyukuri, ya kita puji Tuhan, Iya, alhamdulillah, betul, Gusti Allah kok betul. apik banget Iya. ya. Kita Kok saat kita mau membutuhkan, Iya, sudah diberikan, disediakan. betul, Gitu, Bang. betul. Itu uang ekstra. Iya, betul, Nah, betul, betul, Itu betul. saya rasa mungkin salah satu contohnya gitu ya. Ya, betul, betul. Iya. Oke. betul. Nah, mungkin Murmur kualitas hidup subjektif itu, Prof. Nah, kira-kira jika memang ternyata dia merasa kok nggak ideal buat saya, itu tuh apa yang mempengaruhi? Kalau Bu Murmur ini kan memang
ya puji Tuhan sangat bersyukur begitu ya. Namun ada juga yang mungkin dia tidak happy gitu. Iya, iya. Ya kalau kembali lagi karena yang subjektif itu kan memang dari diri sendiri. Iya. Kalau kita kepingin orang lain yang berubah untuk kita, ya kita kan nggak tahu sampai kapan. Padahal usia semakin bertambah. betul. Iya. Jadi ya kalau memang mau seperti Murmur ini yang happy, ya, Syukur, ya. kualitas hidupnya jadi baik, itu Iya. kan buktinya nyata, Iya, iya, ya toh. iya. Itu nggak bisa dibohongin kok. Betul, betul. Orang kita ngomong iya, aku nggak apa-apa, tapi Ternyata papa. jidatnya mengkerut-mengkerut, Iya, betul, gitu ya. betul, Itu kan betul. ekspresi itu kan dari dalam. Iya, iya, Itu iya. sehingga ya menurut saya ikhlas itu Oh, iya. adalah hal yang bisa membuat individu itu seseorang jadi bisa merubah diri Iya, sendiri, iya. memotivasi diri untuk berubahlah untuk diri sendiri, jangan menuntut orang lain berubah. Berubah, tapi dari diri perubahan sendiri ya. Itu akan Oke, berdampak membuat baik ya. orang lain Oke. yang itu. Iya, iya, baik. Sebagai contoh Mbak Ayu, hubungan antara anak dengan ibunya. Anak wedok, Mbak Ayu Iya. punya anak wedok Ra? Enggak ya, kebetulan cowok semua. Saya punya Tapi anak saya wedok. sama ibu, Anak wedok. saya sama ibu. Misalnya ya, ini contoh kecil. Kadang-kadang gini, anak nanya, "Mah, lihat charger nggak?" Iya, iya, iya. Barang sepele kan Iya, charger. iya. Mamai mau jawab apa? Kalau Mbak Ayu anaknya nanya kayak gitu, mau jawab apa Mbak Ayu? Lihat Charger charger. nggak mah? Lihat chargerku nggak mah? Ada Jawabnya di apa? sana. Ya kalau tahu, kalau- kalau Mbak Ayu juga nggak tahu. Nggak tahu, Dia kan ya bilang nggak tahu. Ya bilang nggak tahu. Heeh. Tetapi jangan meremen macem-macem. Iya, iya, iya. Ya kan kadang-kadang kayak, Matamu ini loh, iya, juga iya. Loh kok tanya sama mama, kamu yang make, kamu sendiri makanya lain kali kalau naruh jangan di Iya, 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 iya. Contoh Jangan itu si pakai si mulut. narik jangan pakai mulut. Misalnya seperti itu. Iya, iya, Itu iya. kan membuat orang lain Iya, jadi iya. tidak punya Nyaman kesejahteraan ya. diri, Iya, iya. meskipun itu anak sendiri. Iya, Gini oke. loh, Iya. dia jadi kayak di dalam keluarga itu ya, kalau menurut saya tantangan untuk kayak hubungan partner juga begitu, Begitu, ya. oke. Kayak misalnya, oh ya setiap kali kebiasaan buruk suami saya tuh ini, saya juga punya kebiasaan buruk, dia punya kebiasaan buruk misalnya. Iya. Kalau kita tidak bisa menerima satu sama lain, setiap hari tuding-tudingan terus, Iya, kan oke. gitu. Siap, Ya. siap, Jadi oke. itu saya rasa sebelum kita menuntut orang lain untuk merubah sesuai dengan keinginan kita, Kita dulu ya yang harus berubah ya. Oke, makanya siap. betul pada saat mamanya ngomong, aduh di mana ya Dek, kita cari bareng-bareng toh. lebih baik Itu kan jauh jawabannya. lebih baik. Iya, iya, Si iya. anak juga jadi happy, Iya, gitu loh. iya, iya. Ya, saya Oke. rasa itu Iya, sih siap. kayak gitu. Ya, Sobat Sehat, saat ini saya Ayu Cornelia masih bersama dengan Prof. Tanti dan juga Ibu Rika atau biasa kita panggil dengan Murmur yang usianya 72 tahun, luar biasa ya. Nah, Murmur mungkin bisa sharing tips nih dari usia 40, 50, 60, 70 gitu ya. Iya. Apakah ada perubahan pola pikir atau dalam diri Murmur sendiri? Iya, iya. Apa yang Murmur sampaikan pada diri sendiri? Iya, betul. Menarik ini. Karena kita live bikinnya Sorti ya, Prof. Dari 40 misalnya saya bisa lari ke lapangan tuh 10 kali. 50 sudah berkurang, 60 sudah berkurang, 70 mungkin cuma 1 kali. Tapi tetap saya dinikmati. Iya, tetap saya syukuri. Kemudian karena saya hobinya nge-gym, pun saya katakan saya banyak option ya. Saya tetap akan ikut. Kemudian saya juga belajar ya, Prof. Ini belajar terus belajar. Untuk menyikapi segala sesuatu tuh dengan bijak. Iya. Yang Masa- seperti apa tuh? Masalah besar kalau bisa saya perkecil. Oh Iya. iya, iya. Masalah kecil kalau bisa saya hilangkan. Hilangkan. Itu. Jangan Jangan dibesarkan. Kalau bisa mempersulit Nah, kenapa? iya. Itu terus tip saya lagi ya itu saya itu selalu belajar ya, Prof. Bersyukur itu pasti. Dan saya itu selalu menjaga kesehatan saya. Saya itu
ingin sekali untuk tidak merepotkan orang di sekitar Iya, iya, saya, iya, iya, tapi izinkan saya menjadi berkat untuk mereka. Iya, Itu iya. aja. Nggak muluk-muluk keinginan saya, ya menjadi berkat untuk mereka saja. Saya terkait dengan hobi saya segala itu saya nikmati kok, Bro. Saya seneng nonton film, Dinikmati. saya nikmati nonton film. Gak ada kawannya, nonton sendiri. Sendiri. Ya, Sendiri. enjoy Iya. aja gitu. Jadi nggak Iya. selalu menyalahkan keadaan. Iya, ya. iya. Betul, Saya itu. tidak pernah mengatakan menyalahkan Aku kok keadaan. dewe belajar gitu ya. untuk tidak mengatakan saya useless. Enggak. Oh, Iya, saya selalu berkata mengatakan bahwa saya berguna. Enggak tahu untuk anak, untuk samping saya. Iya, iya, Saya iya. selalu berkata saya berguna. Iya. dalam diri sendiri. Iya. Iya, iya, Benar Dan itu. saya bukan menolak ya, belajar untuk tidak pikun. Nah, itu penting itu untuk tidak untuk pikun. Untuk tidak apa yang pikun. dilakukan itu Murmur? Saya hobinya masak, sudah oke lah. Saya biar otak saya bekerja mikir gimana ya. Saya Teka-teki silang. itu gampang ya. Opo? Saya tuh buta huruf tentang hal gitar menggitar. Saya, Harusnya kita nggak gitu, nggak lupa ya. saya belajar gitar, saya cari guru, saya kata aku tidak mau jadi musisi hanya, tapi aku untuk bisa menolak paling pikun. enggak ya. Iya. Saya akan belajar gitar dan apa yang terjadi dalam 4 kali pertemuan saya bisa 2 lagu. Oh, lagunya apa itu? Besok kita nyanyi ya. Taki ini. Iya, tadi lupa ya nggak main gitar kita ya. Saya untuk menolak, bukan menolak ya, untuk Belajar supaya Belajar. selalu Iya. Iya. men-trigger Iya. apa? kalau Kita saya untuk selalu berpikir ya. Iya, Iya, apa iya. ya, saya masa main soliter, main Iya, mudah iya, apa iya, ya iya. itu Iya. sama sekali Game itu mah Iya. cuman keterampilan Iya. tangan ya. Iya. Itu saya betul-betul buta huruf dalam hal gitar. Nah, itu saya pelajari sampai bisa 4 kali pertemuan. Oh, 2 lagu bisa ya. Iya, iya. Ah, ini menjadi tantangan mungkin bagi lansia-lansia lain. Iya, betul. Nanti kapan-kapan kita perlu tuh Kalau ngadain belajar ya. hula hoop kan ya toh Coklat. Baik. Mungkin Bu Murmur mungkin ada yang mau disampaikan untuk tips lagi untuk para lansia di Di usia netizen 70, di usia Indonesia. 70 ini kita katanya usia yang beruntung ya, Prof ya. Iya, Usia 70 itu iya. usia beruntung. Nikmati, syukuri dengan bijak menghadapi masalah. Coba tangan kita kalau menunjuk kamu salah, ini yang 3 kemana nih? Iya, diri betul. sendiri lah. Iya. Kayak Ini gini satu, ya. ini satu hanya kamu, tapi yang 3 iya, ini saya. Jadi yang perlu introspeksi sebetulnya bukan dia, Tapi saya, betul. Kalau saya sudah introspeksi, pasti akan menerimanya mereka juga dengan mudah. Betul, Ya, setuju. betul. Itu, Iya, itu saja. iya. Kemudian saya juga belajar untuk membina hubungan dengan keluarga saya itu dengan yang sehat. Ya, Prof. iya. Hubungan sehat. Ya. Maksudnya saya tidak kadang-kadang ya, Prof, mereka udah ada yang kombes, sudah ada yang notaris, ada yang ini. Tapi saya anggap masih anak kecil kan. Jadi kadang-kadang ada perasaan begitu. Nah, Iya. itu mereka sudah punya kehidupan sendiri, Iya, sudah punya betul. keluarga dan sebagainya. Saya tinggal menikmati, mensyukuri saja. Iya, Jangan merasa kok aku sendirian sih, aku ragu diperhatikan. Iya, betul. Ya kadang-kadang memang itu yang paling banyak dialami oleh para lansia. Lansia, Merasa oke. orang lain tidak mempedulikan, menganggap dia tidak ada, gitu-gitu. betul. Iya, Tidak. iya. Ya useless tadi itu Iya, loh. iya. Padahal sebetulnya tidak. Kita itu berguna sekali, amat Iya. sangat berguna. Kadang anak-anak kalau udah nggak ada orang tua juga nggak. Iya. Iya kan beda loh ya, kan ngumpul apa Iya, itu kan iya, motivasinya iya. karena Oke. masih ada. Ya, Iya. itu tadi Prof, positive thinking. Jadi kalau anak-anak saya misalnya tidak bisa kumpul dengan saya, Iya. belum tentu bisa kumpul sebulan sekali dan Iya. sebagainya. Saya katakan pasti mereka ada kesibukan. Kesibukan. Iya. Terus mereka toh sudah telepon. Iya. Iya, betul. Kalau Iya. berpikir pada nggak mau mau peduli sayang sama ibu, aku ah, gitu ya. Sebenarnya ada, Bu, lagi ngapain, sehat Bu ini ya. Itu Sudah, iya. Anak-anakmu gimana? Oh, oke. Jangan mengharapkan kamu kenapa nggak? Iya. Semua punya kegiatan masing-masing ya. Karena Positive kan thinking dampaknya tadi. nanti ke diri sendiri Betul, jadi mangkal, ya toh. betul. Iya. Jadi teman uang.
Baik Prof, silakan untuk menyimpulkan Prof, apa yang disampaikan oleh Murmur tadi luar biasa ya. Betul, luar Very biasa. inspiring buat kita semua generasi muda. iya. Ada yang 30-an di sana, 20-an ding, itu 20, 30, saya 40. Kemudian 50-an, 60 saya. silakan Prof. Iya. Jadi kalau saya selama ini kan tahu teorinya ya, Iya. Murmur ya, tahu teorinya, tapi saya terus terang jarang menemukan yang betul-betul saya ketemu ngobrol seperti ini dengan usia yang menurut saya wow banget Iya, gitu ya, iya. sehingga menurut saya memang teori tidak sekedar teori. Iya, Kalau memang diterapkan dengan baik, ya tara hasilnya Tara. gitu ya. Jadi ya ini sih untuk introspeksi saya sendiri. Iya. Berarti untuk ke depan saya mesti ngikut ya. Satu, bersyukur. Iya. Kedua, positif thinking. Iya. Ketiga, berbagi. Kalau berbagi sih saya nggak kurang-kurang. Iya. Namanya saya dosen. Iya, itu kan iya, banyak berbagi. Berbagi itu Tapi tidak hanya yang- materi saja. Iya ya. betul. Betul. Kadang-kadang yang mungkin yang masih menjadi tantangan yaitu melawan malas gitu ya. Iya, Dan bagaimana kita memotivasi diri itu yang menjadi poin penting ya. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti Mbak Ayu bisa melihat 72. Jelas lah. Selincah. Murmur, iya baik. Baik, terima kasih banyak Prof Tanti dan juga Murmur untuk waktunya. Sehat selalu, sukses, kasih. pokoknya bahagia, Tuhan berkati selalu ya. Amin. Baik untuk Anda, iya sobat sehat tentunya kita semua berharap apa yang disampaikan oleh Murmur bisa memberikan inspirasi untuk kita semua bahwa usia 72 masih seperti ini and life must go on gitu ya. Iya, Dan betul. pasti beliau juga akan masih seperti ini. Kita doakan beliau panjang umur, sehat Amin. dan selalu bermanfaat tentunya untuk Prof Tanti dan juga untuk semua yang ada di situ. Ya untuk Anda tentunya ngomong-ngomong sore hari ini sangat inspiring ya. Bincang-bincang kali ini semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kita ketemu di sesi selanjutnya yang tentunya lebih menyenangkan, lebih menarik dan kita akan tetap sehat tentunya ya bersama-sama dengan Prof Tanti dan juga pembicara-pembicara yang akan datang. Dan saya Ayu Cornelia pamit. Jangan lupa jaga kualitas hidup. Salam. Salam.